Nanti dari oposisi, tapi pers tidak boleh dikendalikan. Kan itu semua yang diinginkan justru ketika Presiden Prabowo mengucapkan dalilnya bahwa saya memerintah, saya berkuasa, tapi bukan untuk saya, bukan untuk keluarga, bukan untuk perorangan, tapi demi rakyat. Itu yang kita akan tagih sebagai tagline Bapak Prabowo di hari pertama menjadi presiden, berjanji untuk memihak pada rakyat, memihak pada tanah rakyat, memihak pada nelayan yang adalah rakyat, memihak pada petani, memihak pada orang kecil yang ada di dalam posisi rentan karena kesulitan ekonomi. Kan semua itu janji yang bagus sekali dan kita mau tagih itu, dan semua janji itu harus terlihat pada kebijakan kementeriannya, kebijakan kabinetnya. Jadi kita mendukung semua hal yang diucapkan di awal oleh Pak Prabowo, sekaligus menuntut supaya ucapan Pak Prabowo itu jadi paradigma untuk menyusun kembali Indonesia yang beradab, Indonesia yang secara demokratis harus tumbuh dalam kompetisi yang sehat, Indonesia yang secara adil harus memperhatikan distribusi tanah, Indonesia yang secara lengkap bisa memamerkan diri di forum internasional bahwa kami negeri yang peduli pada lingkungan. Kan semua itu hal yang memang akan ditagih oleh sejarah, diucapkan atau tidak netizen menagih. Apakah hal-hal yang menyangkut masa depan mereka, itu kemampuan untuk menikmati Indonesia emas bisa dirancang dari sekarang sehingga mereka punya politics of hope. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita sebut sebagai conditional atau syarat-syarat yang harus diucapkan pertama dalam 100 hari supaya kita bisa katakan oke, ada harapan. Dalam 100 hari pertama apakah konflik agraria akan dihentikan dengan menghormati hak-hak rakyat? Apakah kerusakan lingkungan akan dinomorsatukan sehingga menghentikan infrastruktur? Apakah persahabatan antara warga negara akan dimajukan dengan konsekuensi bahwa hierarki di dalam politik itu harus dibatalkan? Jadi semua hal itu bagus karena kita menginginkan Indonesia tumbuh di dalam kesempatan hari-hari ini, memulihkan kembali akal pikiran sebagai dasar dari upaya kita berpolitik. Apa yang diucapkan oleh Yusril, kemudian dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto itu di 2 hari pertama pekerja kabinet ini kan ya ini akan menjadi beban berat buat Pak Prabowo. Yusril menyatakan peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Kasus Yandri, ini lebih parah, ini ecek-ecek banget, tapi ini persoalan konflik of interest, ya kepentingan pribadi yang menggunakan fasilitas negara, dan ini kan sudah diingatkan oleh Pak Prabowo sejak awal. Kalau kemarin dia menyatakan bahwa ini nggak disalahgunakan dan sebagainya, kata dia selain soal COP